ketika kita bertakwa, kita menjadi orang baik, kita harapannya adalah harusnya Allah tolong kepada saya. Kenapa Allah memberikan musibah ini? Kenapa saya tidak ditolong? Malah kehidupan saya menjadi menderita seperti ini. Ketika saya sudah berhijrah, bukannya Allah tolong, keadaan ekonomi saya membaik, tapi kehidupan saya makin susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka datang kepada ayahnya pada waktu Isya, dan mereka menangis. Jadi, kalau kita lihat kisah ini, Allah menceritakan kepada kita, apa yang Allah kisahkan kepada kita. Jadi, di ayat ke-15, mereka bersekongkol untuk mencelakakan Yusuf. Kemudian setelah petang hari, kemudian mereka datang kepada ayahnya. Kemudian mengatakan kepada ayahnya, sambil menangis, itu adalah sebuah drama yang mereka create. Itu drama yang mereka buat. Mereka menjadi sutradaranya, mereka menjadi pelakunya juga. Mereka mengatur strategi itu semuanya. Untuk apa? Meyakinkan bahwa yang mereka lakukan itu benar dan membuat ayahnya percaya dengan kisah mereka. Jadi ini adalah sebuah drama kehidupan yang dibuat oleh mereka. Dan kita bisa saksikan, drama ini juga bisa dilakukan dalam lingkungan orang-orang yang dekat. Allah menceritakan kepada kita kisah dari kakak-kakak Yusuf yang bermain drama dengan ayahnya, padahal mereka melakukan kejahatan. Dan story itu Allah ungkapkan kepada kita. Kita memang tidak menyaksikan peristiwa itu. Dan pada saat itu kan belum ada yang namanya CCTV, belum ada kamera, belum ada video pada saat itu, belum ada handphone untuk mendokumentasikan semuanya. Dan Allah dokumentasikan buat kita, dan Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita mengambil sebuah pelajaran. Jadi bagaimana seseorang yang melakukan kejahatan, mereka harus menutup kejahatan itu dengan melakukan sebuah kebohongan. Kemudian mereka mengatur drama supaya kebohongan mereka tidak terungkap. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan real kehidupan kita. Jadi kita juga harus berhati-hati. Tangisan bukan berarti mereka benar. Jadi kita benar-benar harus mengecek apakah itu hanya sebagai sebuah strategi saja. Oke. Kemudian di ayat ke-17 mereka berkata, jadi kakak-kakak Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata yang benar." Sekali lagi, mereka memainkan sebuah peran. Mereka sambil tertangis terseduh-seduh. Kemudian mereka menceritakan, kami sudah berlomba dan seterusnya. Bayangkan scene-nya pada saat itu. Mereka menangis, bercucuran air mata. Supaya apa? Supaya ayahnya yakin. Kemudian mereka memainkan peran kembali. Dan Allah abadikan ini. Engkau tentu tidak percaya kepada kami. Sekalipun kami berkata yang benar. Memainkan psikologi lagi nih. Engkau selalu menjadikan kami orang yang tidak percaya. Pasti kamu gak percaya. Dikatakan kepada siapa? Kepada Yakub. Jadi memerankan sebuah psikologi yang dijalankan secara terus-menerus. Dan Allah tekankan lagi. Artinya menjadi sebuah catatan yang penting untuk kita pelajari. Oke. Tentunya Yakub tidak percaya dengan cerita yang dibuat oleh kakak Yusuf. Anaknya berusaha meyakinkan ayahnya dengan berbagai barang bukti. Dengan tangisan mereka. Kamu tidak percaya kepada kami. Kami ini adalah orang-orang yang benar. Tentunya percakapan ini percakapan yang panjang. Allah hanya abadikan beberapa bagian dan ini menjadi bagian yang penting untuk kita pelajari. Dan kalau kita lihat ayat sebelumnya, di ayat ke-15, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang benar. Dan kisah itu adalah janji Allah. Bahwa nantinya 11 bintang, bulan dan matahari akan sujud kepada Yusuf. Tapi bukan berarti ketika kisah itu benar, bukan berarti bahwa Yusuf tidak akan mengalami kesulitan.
Dan gampang untuk mencapai itu semuanya. Ada ujiannya. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita bertakwa, kita menjadi orang baik, kita harapannya adalah harusnya Allah tolong kepada saya. Kenapa Allah memberikan musibah ini? Kenapa saya tidak ditolong? Malah kehidupan saya menjadi menderita seperti ini. Ketika saya sudah berhijrah, bukannya Allah tolong, keadaan ekonomi saya membaik, tapi kehidupan saya makin susah. Apakah kita tidak mempelajari dari kisah Yusuf? Ketika episode terakhirnya, maka Nabi Yusuf mendapatkan sebuah hikmah keberkahan yang luar biasa. Kadang diri kita tidak sabar. Ketika kita baru setengahnya, sepertiga dari episode kehidupan kita, kita sudah mempertanyakan keputusan Allah, kita mempertanyakan kehidupan ini, dan akhirnya menyalahkan Allah. Maka jangan lakukan itu. Kita belajar dari kisah Yusuf. Anak seorang nabi, Yakub. Dan kelak akan menjadi seorang nabi juga, Yusuf. Tetap diuji. Apalagi kita. Maka kita harus bersabar. Seperti sabarnya Nabi Yusuf, seperti sabarnya Yakub. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah dan inspirasi untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.